Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Tani TV. Kali ini Pak Tani TV mau berbagi pengalaman cara membuat gergaji bonsai dari barang bekas. Ini saya ada gergaji bekas potong pipa PVC yang sudah tidak terpakai, sudah lama tidak digunakan karena lebih mudah memotong PVC menggunakan gergaji besi ataupun menggunakan gerinda tangan. Jadi gergaji potong PVC ini tidak digunakan sudah bertahun-tahun, daripada tidak terpakai nanti akan jadi fosil. Lebih baik saya akan memanfaatkannya untuk membuat gergaji potong dahan bonsai. Saya akan membuat gergaji yang ukuran mini saja seperti ini. Kurang lebih panjang mata gergaji atau panjang gigi gergajinya kurang lebih 22 cm. Dan lebarnya kurang lebih yang bagian belakang ini sekitar 4-5 cm. Dan yang bagian depannya kurang lebih 2,5-3 cm. Langkah pertama kita potong dulu mengikuti mal yang sudah kita buat tadi. Kita potong menggunakan gerinda tangan dan menggunakan mata potong gerinda, yaitu untuk memotong besi. Tonton videonya sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman yang berminat dengan tutorial cara-cara kerja bangunan, bisa bergabung dengan Tukang Rumah Channel. Di sana banyak tutorial. Ada juga tutorial cara mengasah gergaji biasa atau gergaji potong kayu, atau cara kikir gergaji kayu. Jadi teman-teman bisa bergabung dengan Tukang Rumah Channel. Karena kebetulan saya juga berprofesi sebagai kuli bangunan, jadi banyak sisa-sisa barang bangunan seperti ini, alat kerja yang sudah tidak terpakai. Saya mencoba untuk memanfaatkannya untuk dijadikan benda yang bisa dipakai. Selanjutnya kita tandai gergaji bonsai ini mengikuti mata gergaji saya yang untuk memotong kayu atau gergaji biasa pada umumnya. Kita tandai seperti ini. Ini ukurannya kurang lebih mata gergaji ini jaraknya 3-4 mili. Selanjutnya kita tandai garis di dalamnya kurang lebih 5-6 mili untuk membuat mata gergaji baru. Saya akan membuat gigi gergaji bonsai ini ditarik ke belakang, jadi tidak sama dengan mata gergaji pada umumnya. Kalau mata gergaji biasa tentunya kalau kita dorong gergaji akan makan kayu, tapi kalau ini saya mau membuatnya miring ke belakang, jadi saat kita tarik kayu akan terpotong. Seperti inilah penampakan gigi gergajinya sebelum kita asah. Untuk selanjutnya kita seliwari dulu atau kita membuka mata gergaji bonsai ini agar saat kita gunakan gergaji bonsai ini tidak jepit atau tidak seret ataupun tidak macet. Sebab biasanya gergaji yang untuk memotong kayu-kayu yang basah, mata gergaji atau gigi gergajinya harus dibuka dulu agar tidak jepit. Selanjutnya kita gosok dulu, membuang gergaji yang karat-karat ini agar penampilan gergaji lebih rapih dan bersih, tidak ada lagi karat-karatnya pada gergaji bonsai ini. Kita membuang karat ini menggunakan gerinda mata amplas agar karatnya ini bersih dan gergaji terlihat lebih rapih. Selanjutnya kita asah atau kita tajamkan mata gergaji bonsai ini menggunakan mata gerinda seperti ini, yaitu diamond dengan lempengan
logam. Anda juga bisa mengasah atau mempertajam mata gergaji bonsai ini menggunakan mata gerinda potong besi, dan usahakan kalau mengasah mata gergaji bonsai menggunakan gerinda, menggunakan mata gerinda yang sudah kecil. Jadi kalau menggunakan mata gerinda potong besi yang besar, takutnya mata gerinda akan pecah dan berbahaya. Tapi kalau Anda mempunyai mata gerinda seperti yang saya gunakan ini, tentunya akan lebih aman untuk digunakan menajamkan mata gergaji. Gergaji bonsai ini bisa digunakan untuk berburu bahan bonsai dan juga bisa digunakan untuk pruning dahan bonsai. Anda bisa membuat gergaji potong untuk bonsai ini di rumah dengan menggunakan barang yang sudah tidak terpakai. Bisa menggunakan bekas gergaji yang sudah tidak terpakai. Untuk mendapatkan mata gergaji yang rapih, tentunya setelah diasah menggunakan gerinda, kita harus kikir menggunakan kikir biasa yang digunakan untuk mengasah gergaji, agar mata gergaji bisa seragam, bisa rapih dan enak digunakan dan awet tajamnya. Nanti di lain video saya akan mencoba untuk membuat tutorial cara asah atau cara kikir gergaji bonsai agar tajam dan tidak jepit. Selanjutnya kita lubangi di bagian belakang gergaji bonsai ini untuk memasang gagangnya. Kali ini kita mau menggunakan kayu bekas balet untuk dibuat gagang gergaji bonsai ini. Agar penampilan gergaji lebih menarik, Anda juga bisa membuat gagang gergaji ini menggunakan kayu jati atau kayu apapun, tapi kali ini saya hanya menggunakan kayu bekas palet, yaitu ini kayu jati Belanda. Sebenarnya ini tidak bisa bertahan lama, tapi nggak apa, yang penting ada gagangnya saja. Selanjutnya saya mencoba menghaluskan gagang gergaji ini menggunakan gerinda seperti ini, menggunakan mata gerinda amplas agar gagang gergaji ini bisa terlihat lebih rapih. Selanjutnya kita akan membuat coakan untuk memasukkan gergaji ke gagang gergajinya ini. Kali ini kita membuat coakan menggunakan gerinda, juga menggunakan mata gerinda potong besi. Bisa juga menggunakan gergaji belah dengan cara dibelah. Selanjutnya kita tandai di bagian gagang gergaji. Untuk selanjutnya kita lubangi sebelah saja. Kita buat 2 lubang. Kemudian kita masukkan, kemudian saya menggunakan pin menggunakan paku 7 cm. Nah, seperti ini dengan cara diketuk, kemudian dipotong dan dimasukkan lagi. Selanjutnya saya akan mencoba gergaji ini untuk memotong dahan pohon yang masih basah seperti ini. Apakah bisa untuk memotong kayu basah seperti ini, dan ternyata cukup tajam gergaji ini, bisa memotong kayu basah dengan mudah. Agar gagang gergaji terlihat lebih rapi, selanjutnya Anda bisa mendepul menggunakan serbuk gergajian ditambah dengan lem Alteco, kemudian diamplas dan selanjutnya dicat atau disirlak seperti ini agar terlihat lebih rapih dan menarik. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan kami terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.